Oke, kemudian ini apa, Pak Junarto? Apakah selalu ada hubungan antara KPI dengan kurva normal? Ada, Pak. Itu dalam validasi. Jadi gini, ketika kita sudah mendapatkan, ketika nanti sudah sampai dalam proses Bapak melakukan appraisal, ya kan? Tadi appraisalnya, tadi saya kasih contoh perusahaannya sampai skalanya 6 ya. Yang tadi angkanya 60%, di bawah 60, terus ada tadi berapa, 60 sampai berapa tadi saya lupa gitu ya. Katakan tadi skalanya ada 6 ya, ada 6 berarti ya. Maksudnya ada 6 tingkatan. Tadi yang 95 ke atas, 90 sampai 95 gitu kan. Berarti ada 6 tingkatan. Ya. Ini berarti skalanya. Hasilnya ya, hasilnya nanti ada dalam 6 kategori ini. Oke. Nah, hasil appraisal ini kan nggak mungkin semuanya orang nilai daripada appraisalnya itu bagus, atau nggak mungkin juga semuanya itu nilainya jelek gitu ya. Kurva normal ini untuk melakukan kalibrasi, jadi hubungannya di situ, Pak Junanto. Jadi ketika sudah dapat hasil appraisal, pada saat melakukan appraisal, Bapak Ibu pasti nggak semua mungkin membuat pengukuran yang akurat ya. Artinya gini, tidak semua membuat pengukuran yang akurat. Jadi benar-benar clear itu pengukurannya seperti apa, lalu ada dokumentasinya gitu kan. Khususnya nanti di bagian kompetensi. Oke lah, kalau di bagian KPI mungkin semuanya udah clear tuh. Tadi kan bobotnya 60% ya. Nah, di bagian kompetensi tadi kan cuma memberikan scoring antara 1 sampai dengan 5. Gitu kan, integritasnya dikasih 5. Problem solving dikasih 2 gitu ya. Misalnya saya nih, kalau saya orangnya royal, nilai gitu ya, saya mungkin berpikir positif, optimis gitu ya, berprasangka baik terhadap anak buah saya kasihnya 4, 4, 4, 4 di kompetensi. Nilainya tinggi dong di tim saya gitu kan. Ada mungkin yang bosnya killer gitu kan. Bosnya ini pokoknya nggak percaya nih orang itu kalau nilai 10 itu kayaknya cuma milik Tuhan katanya gitu ya. 9 yang milik saya gitu ya. Ya bawahan berarti nilainya harusnya 6 atau 7 gitu kan. 8 udah baik banget lah gitu. Nah, kalau untuk bos-bos atau atasan yang mungkin yang pelit nilai gitu ya. Jadi mungkin di kompetensinya tadi dia nilainya itu angkanya kecil tuh. Nah, kurva normal ini tujuannya adalah untuk mengkalibrasi atau membalancing. Jadi kalau dalam konteks kurva normal atau distribusi normal gitu ya, bell curve-nya itu kan kalau kita bicara rumusan kurva normal itu kan berarti begini ya Kak, kayak apa namanya? Kayak lonceng gitu kan? Sorry bukan kayak lonceng, kayak pegunungan gitu kan? Ada bagian yang di sini landai, kemudian ada bagian puncaknya, lalu ada bagian landai lagi kan gitu ya. Nah, kalau konsep kurva normal kan ada yang namanya yang di tengah-tengah atau median gitu ya. Biasanya orang rata-rata kan ngumpul di situ gitu ya. Lalu ada bagian yang katanya pencilan gitu ya. Pencilan yang bawah atau pencilan yang atas kan gitu ya, yang berprestasi banget atau yang nggak berprestasi sama sekali. Nah, kurva normal itu di situ. Nah, kurva normal itu biasa aturannya kan 10, 80, 10. Ada juga yang bilangnya 5, 95 gitu ya. Tapi paling tidak kurva normal itu untuk membalancing. Jadi setidaknya bentuk kurvanya itu nggak aneh-aneh banget. Itu loh Pak Junanto. Karena nanti setelah Bapak jumlahkan, Bapak dapatkan KPI dari masing-masing orang, dari masing-masing departemen. Ya tadi saya katakan, ada faktor nanti mungkin di kompetensi, ada yang pelit nilai, ada yang mungkin tidak pelit nilai gitu ya. Katakan misalnya seperti ini kurva normalnya gitu ya. Kelihatan nggak ya? Nah, kira-kira seperti ini gitu ya. Tapi jarang sekali ini terjadi. Ya. Yang terjadi biasanya ketika kita melakukan KPI gitu ya. Yang terjadi suka begini. Yang terjadi bisa yang ini. Bisa ini. Bisa ini. Ya. Jadi kalau yang ini mungkin sorry nggak kelihatan ya. Saya berarti harus hilangkan ininya. Saya harus hilangkan backgroundnya. Oke, yang ini kelihatan nggak ya? Kelihatan Bu, kelihatan Bu Farida. Jadi yang bawah, yang tengah ini itu biasanya yang royal nilai. Jadi orangnya baik-baik semuanya. Nilainya nanti semua di atas gitu ya, BA gitu ya. Kelihatan Bu. Itu background. Nah, bisa. Nah, gitu ya. Yang terjadi biasanya suka begini nih. Atau yang begini nih.
Oke. Kalau yang royal nilai berarti nilainya baik-baik semua. Kalau yang pelit semuanya jelek-jelek. Nah, tujuannya kurva normal tadi adalah untuk membalancing kira-kira begini. Walaupun nggak akan persis seperti gini, itu jarang terjadi. Nah, biasanya manajemen itu supaya begini, dia biasanya menggunakan kebijakan. Ya, dia menggunakan. Jadi kalau nanti pada saat appraisal, ketika dijumpai begini, nah dia balancing Pak, dia bikin begini nih. Jadi secara tidak langsung, orang akan di-force atau ditarik untuk mengikuti kurva normal. Jadi kalau tadi yang ada yang royal nilai tadi, supaya nggak satu departemen itu nilainya bagus-bagus. Lalu kalau yang atasannya tadi mungkin tidak royal nilai, atau mungkin ya karena ya barangkali banyak hal gitu ya, mungkin resource-nya kurang, sehingga mungkin targetnya nggak tercapai, kan bisa terjadi ya. Nah, itu biasanya akan ditarik nih supaya ngikutin distribusi normal. Di situ, Pak. Jadi nanti ketika sudah Bapak dapatkan nilai appraisal, dia akan ditarik untuk mengikuti distribusi normal. Nah, distribusi normalnya tergantung kebijakan perusahaan. Ya tadi saya katakan, bisa 10 maksudnya yang di bawah, yang rata-rata itu 80% populasinya, yang 10 lagi yang di atas rata-rata. Ya, kalau menggunakan yang tadi misalnya 3 kategori, tapi kalau tadi misalnya 6, ya mungkin dia tinggal tarik lagi tuh, yang tadi misalnya di bawah 60%, kalau di angkanya di bawah 60, dia mungkin dia bikin misalnya distribusinya 5% gitu ya. Yang 60 sampai dengan 65 dia bikin distribusinya 10%. Kemudian nanti yang 65 sampai 70 10% gitu ya. Itu biasanya kebijakan perusahaan masing-masing. Tapi maksudnya supaya mengikuti distribusi normal. Dikalibrasi. Maaf Bu Khalida. Ya. Kalau misalnya nilainya seperti tadi ya, ada yang miring ke kanan atau miring ke kiri ya, berarti kan ada yang bagus, ada yang jelek nih. Kalau misalnya ternyata entah semuanya bagus, entah semuanya jelek, apakah direvisi atau direview ulang untuk indikatornya, Bu? Sehingga yang tadi misalnya gini ya, nilainya pada tinggi semua, apakah karena mungkin ukurannya terlalu mudah sehingga pencapaian mudah, atau yang kecil semua, ataukah karena mungkin pencapaiannya sulit? Ataukah itu yang akan dilakukan review, Bu, terhadap kurva normal tadi? Karena kalau pada saat tahun itu kan berarti kan nanti kan ada di adjust ya nilainya ya. Jadi ya bukan nilainya yang di adjust, ya ini juga kembali ke manajemennya ya. Jadi begini, pada saat kita appraisal kan tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja gitu kan. Nah, ya jangan-jangan targetnya yang ketinggian kan gitu ya. Tapi setelah kita melakukan appraisal, kita mungkin tidak akan merubah indikator pada saat itu. Merubah indikator atau merubah target barangkali dilakukan untuk periode berikutnya. Nah, tetapi setelah didapatkan nilai appraisal tadi, adjustment itu dilakukan oleh manajemen. Sebaiknya tidak disampaikan ke tim yang di bawah. Ya, itu biasanya kebijakan manajemen. Nah, biasanya di manajemen seperti apa melakukannya? Ya tadi Pak, kalibrasi. Kalibrasi sesama fungsi atau sesama departemen. Jadi kenapa misalnya satu yang tadi banyak banget nilainya bagus-bagus, lalu ada yang jelek-jelek banget nilainya gitu ya. Nah, ini yang akan didiskusikan di manajemen. Ya, apakah nilai bagus di satu fungsi ini memang benar-benar bagus atau jangan-jangan memangnya tadi seperti Pak Junanto bilang, jangan-jangan ya KPI-nya yang memang rendah banget tuh, mudah banget mencapainya gitu kan. Nah, itu diskusi di level manajemen. Ya, itu diskusi di level manajemen. Oke. Nah, kalau misalnya manajemen memutuskan, oh ya setelah dicek gitu ya, ternyata memang pengukuran dia memang ini banget ringan sekali sehingga dapat masih tercapai gitu kan. KPI-nya memang mudah-mudah, jadi ya wajar tercapai semua. Tapi ada satu departemen yang mungkin KPI-nya sulit banget tuh sehingga susah tercapai. Jadinya nilainya kecil. Nah, bisa aja manajemen melakukan penyesuaian. Penyesuaiannya maksudnya begini. Orang yang tadi di departemen yang susah dicapainya sehingga nilai appraisalnya kecil gitu ya, itu justru dijadikan nilainya bukan dijadikan nilai lebih besar. Justru mereka yang di rating lebih baik dibandingkan orang yang di departemen yang skornya besar tapi ternyata memang KPI-nya memang ringan gitu loh, mudah tercapai. Jadi nggak dirubah angkanya tapi secara ranking mereka yang dinaikkan gitu loh setelah dievaluasi. Itu bisa terjadi Pak, tapi bukan nilainya yang dirubah ya. Atau bisa jadi dirubah jadinya tadi distribusi normalnya. Oh ya udah kalau gitu kita nggak bikin 6 deh kategorinya gitu ya.
supaya nggak bingung gitu kan, kita bikin aja jadi 3. Ya udah, yang di bawah 70 dianggaplah itu below gitu ya. Yang di atas 70 itu dianggap itu memenuhi mid gitu ya. Yang di atas 80 ya udah itu kita bilang, atau yang supaya ini di atas 90 yang dikatakan outstanding gitu. Supaya lebih banyak populasinya. Itu bisa adjustment-nya begitu. Gitu Pak. Tapi memang sebaiknya, nah kalau di perusahaan Bapak Ibu supaya sebenarnya tidak bisa dibilang tidak akan terjadi ya, setiap kali penilaian kinerja pasti akan itu terjadi distribusi normal dan akan terjadi diskusi yang cukup panjang. Tapi paling tidak saya bilang ada salah satu hal yang bisa dilakukan di awal untuk mencegah yang tadi itu. Maksudnya begini, apakah itu di bagian HRD, kalau yang HRD yang bertanggung jawab terhadap KPI, atau kalau Bapak Ibu punya fungsi yang namanya planning gitu ya, kalau di perusahaannya misalnya punya fungsi yang namanya strategic planning, entah itu di orang produksi atau di orang mana gitu ya, atau di bagian CEO-nya lah gitu, di bagian direkturnya, sebelum KPI itu dikerjakan sebaiknya divalidasi. Itu salah satu hal yang bisa dilakukan di awal ya, supaya tidak tadi terjadi. Jadi misalnya gini, maksud saya di awal tuh divalidasi. Kalau misalnya sentralisasi semua KPI dikumpulkan di HRD gitu ya, HRD itu memvalidasi, maksudnya ngecek supaya supaya tidak terjadi yang tadi mungkin KPI-nya sangat ringan banget gitu, mudah dicapai gitu loh. Sementara ada satu fungsi yang mencapainya tuh jor-joran gitu loh, berdarah-darah mencapainya. Nah, itu mungkin bisa divalidasi sehingga sebelum itu diimplementasi atau sebelum dikerjakan bisa dikoreksi. Bisa dikoreksi misalnya. Dikoreksi apanya? Mungkin dikoreksi targetnya dikoreksi, oke? Atau mungkin bisa dikoreksi bobotnya, ya bisa dikoreksi bobotnya. Jadi misalnya kalau misalnya bobotnya itu misalnya dibikin sama departemen itu 30%, tapi ngerjakannya mudah itu, sehingga dia dengan usaha yang kecil dia langsung bisa mencapai target, lalu dikali bobotnya besar. Nah ini bisa dikoreksi harusnya di bagian manajemen, ya. Kalau punya yang namanya fungsi tersendiri atau departemen planning, biasanya di bagian planning itu yang melakukan cross check, atau kalau di pabrik-pabrik biasanya continuous improvement gitu ya. Itu yang bisa memvalidasi di situ. Jadi bisa dikoreksi di situ sebelum itu diimplementasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tadi seperti tadi itu ya, karena memang indikatornya mudah banget, udah mudah dikasih lagi bobotnya gede, ya udah nilai di situ pasti besar-besar semua kan gitu kan. Kita kira-kira Pak. Cukup jam nggak Pak Junarto? Lumayan, bisa dimengerti. Bisa dimengerti ya Pak? Ya, memang jadi, prakteknya yang agak susah itu adalah pada saat nilai yang satu divisi yang besar semua itu pada saat kita minta untuk dia ke kurva normal, biasanya berdebat di sana biasanya. Ya, ya Pak. Makanya standarnya itu yang mungkin harus ada seperti tadi yang Bu bilang ya, memang perdebatannya nggak mudah. Ya. Itu pasti akan terjadi terus Pak, di perusahaan manapun di setiap tahun pasti akan begitu. Ya, saya cuma bisa kasih tipsnya ya tadi, di awal dilakukan dulu validasi sebelum diimplementasi supaya mencegah yang tadi gitu ya, sehingga ada fungsi kontrol gitu loh. Sebaiknya memang disentralisasi supaya nggak semua orang tuh bikin sendiri gitu, bikin DW gitu kan, monitoring DW, evaluasi DW gitu. Jadi supaya itu terkontrol dan bisa dibuat lebih balance lah ya. Kan tadi prinsipnya tadi supaya balance, jadi jangan sampai ada satu fungsi yang kerjanya berat banget gitu ya, tapi skornya jadinya lebih kecil gitu. Ada juga mungkin dari sisi manajemennya yang bisa memberikan formula. Misalnya kalau orang supporting mungkin dibanyakin orang supporting kalau misalnya nilainya gede-gede gitu ya, ya itu akan dianggap lebih kecil dibandingkan yang core misalnya, itu juga boleh. Tergantung manajemen. Jadi itu sebenarnya diskusi di level manajemen mau bagaimana. Tapi ada salah satu tips yang bisa supaya tidak terjadi perdebatan ketika sudah lakukan appraisal. Mungkin tekniknya bisa begini. Dari sejak departemen itu membuat atau melakukan appraisal, Pak Jurnato, Bapak sudah bisa membuat rumusan formula distribusi normalnya supaya nariknya ke atas lebih gampang. Maksudnya begini, pada saat melakukan performance appraisal, Bapak sudah menyampaikan bahwa setiap departemen itu sudah harus mengikuti formula yang sudah disepakati sama manajemen ya.
Misalnya formulanya tadi misalnya kalau kita misalnya punya 5 rating gitu ya. Kalau misalnya punya 5 rating, Bapak udah kasih tahu tuh, yang E misalnya itu harus ada 5%. Yang D itu misalnya Bapak bilang 10%. Yang C misalnya Bapak bilang itu, yang C itu kan berarti kebanyakan orang ya. Nah itu Bapak gedein tuh, misalnya Bapak gedein di situ 80%. Kemudian yang B itu berarti dia tinggal berapa lagi tuh? Sorry, kebanyakan saya ya. Yang C berarti 70% misalnya, yang B-nya 10, kemudian yang A-nya 5. Nah, Bapak bisa lakukan strategi ini pada saat melakukan appraisal. Jadi pada saat Bapak sudah umumkan, oke, kita lakukan performance appraisal di akhir tahun gitu kan, bisa dilakukan di tahun berikutnya, di awal bulan tahun berikutnya. Tapi Bapak sudah kasih pakemnya. Semua departemen harus mengevaluasi, melakukan appraisal dengan formula distribusi normal. A-nya berapa persen, B-nya berapa persen, C-nya berapa persen, D-nya berapa persen, E-nya berapa persen. Kalau pakai huruf ya. Tapi kalau pakai angka, angkanya itu juga tinggal Bapak bilang, yang angka sekian sampai sekian itu berapa persen, yang angka sekian sampai sekian itu berapa persen. Jadi dari bawah, maksudnya dari masing-masing departemen sudah ngikutin pola distribusi normal, sehingga ke atas dia sudah pasti distribusi normal. Itu bisa juga Pak, tips yang dilakukan. Ya, pada akhirnya sih seperti itu yang lebih mudah bagi kita di Itu HR. lebih mudah ya, walaupun ya di departemennya pasti akan ngomel-ngomel gitu ya. Kok saya dipaksa ngasih nilai E gitu. Iya, artinya dilematis memang Pak. Nggak akan ada yang fair memang dalam penilaian ya. Tetap kembali ke ke prinsip sebenarnya tujuannya adalah untuk melakukan penilaian kinerja gitu.